Bayangkan ada salah satu alat penyaring racun otomatis di tubuh kamu yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Tiada hentinya. Tetapi karena apa yang kamu minum itu, akhirnya membuat alat penyaring otomatis tadi menjadi rusak secara perlahan. Hingga pada satu saat, dia rusak total, dan yang itu kita sebut dengan kondisi gagal ginjal kronis. Atau disebut juga dengan salah satu penyakit silent killer, yang diam-diam tanpa memberikan alarm, atau kondisinya sudah terlambat. Di podcast ini kita akan kupas tuntas bersama dokter spesialis penyakit dalam kita dan beserta tips dan trik agar ginjal Anda bisa bertahan sampai tua. Podcast Cacita, ayo. Hai, selamat berjumpa kembali di Cacita, sahabat Citra Medika, bersama saya Dr. Iko di sini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada satu yang namanya silent killer, dan tanpa kita sadari atau bisa membunuh kita secara tiba-tiba. Yang kebetulan adalah gagal ginjal kronik. Apa itu gagal ginjal kronik? Ini mau kita bahas dan kita kupas secara tuntas bersama narasumber kita, Dr. Lingga Suryakusuma, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter, selamat datang di podcast kita. Selamat siang juga Dr. Iko, terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih dokter. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa ada silent killer yang namanya gagal ginjal kronik itu dok. Ya. Kira-kira kalau dengan bahasa sederhana, apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal kronik itu dokter? Oke, jadi penyakit ginjal kronik ya kalau untuk bahasanya sekarang. Kalau dulu memang itu terminologinya adalah gagal ginjal, tapi ya untuk lebih di awam mungkin tidak masalah ya menggunakan istilah manapun. Jadi pada dasarnya itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kelainan dari struktur maupun fungsi yang sudah berlangsung lama, minimal 3 bulan. Baik itu secara struktur atau secara fungsi yang berimplikasi atau mempengaruhi kesehatan di jangka panjangnya. Atau bahasa lebih mudahnya tuh fungsi ginjal salah satunya adalah untuk membuang ekskresi, metabolisme atau racun-racun dalam tubuh, untuk mengatur cairan dan lain-lain, itu jadi terganggu seperti itu. Dan itu berlangsung minimal 3 bulan tidak. Dan demikian ya dokter ya, dalam waktu jangka pendek 3 bulan tadi. Tapi kenapa disebut dengan silent killer dok? Oke, baik. Jadi untuk penyakit silent killer itu sebetulnya tidak hanya gagal ginjal kronik. Paling umum sebetulnya itu istilah untuk penyakit seperti hipertensi. Nah, tapi penyakit ginjal kronik juga termasuk dalam kategori tersebut. Karena silent killer itu seperti tadi sudah mungkin disampaikan juga sama di awal-awal ya sama host kita, bahwa kondisi tersebut diam-diam secara tidak kita sadarin bahwa seseorang itu sudah terkena dari penyakit tersebut, karena memang gejalanya saat di awal-awal pertama kali kena itu tidak ada, atau sangat minim sekali, atau bahkan tidak disadarin bahwa itu memang gejalanya adalah punya penyakit ginjal. Contoh paling umum adalah ada orang mual muntah, sering sekali dikaitkan dengan mah, lambung kan? Iya benar. Nah, tapi ternyata racun ginjalnya tinggi. Jadi itu yang dinamakan kenapa dibilang pada orang penyakit ginjal kronik itu termasuk penyakit silent killer. Dia diam-diam di awal-awal tidak ada keluhan begitu dok. Nanti begitu udah masuk ke tahap yang lebih berat, keluhan itu baru muncul. Gitu. Makanya pasien-pasien itu banyak datang ke rumah sakit dengan keluhan itu sebetulnya udah masuk ke tahap bukan yang ringan. Terima kasih dok. Nah kalau mungkin kita ingat ya di zaman kita dokter, kalau yang sakit gagal ginjal kronis kan biasanya udah usia 50-60 ke atas. Ya. Tapi kalau kita lihat berita sekarang bahkan usia muda, bahkan di 20 tahun itu. Betul. Nah kira-kira apa yang menyebabkan anak muda zaman sekarang itu bisa terkena GGK ini dok? Oke, jadi
Mungkin ini juga termasuk dengan penyakit kronik lainnya ya, seperti hipertensi maupun diabetes, yang dimana belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu itu atau penyakit jantung juga sering dikaitkan dengan usia yang relatif jauh lebih tua, ya istilahnya tuh 40-45 tahun ke atas. Tapi dimana di zaman sekarang ini sebetulnya bukan sekarang juga ya, pokoknya tahun 2020-an sekian itu, maka tren untuk terkena penyakit-penyakit yang umumnya terkena di usia 40 tahun ke atas itu banyak terjadi di usia-usia kurang dari 40 tahun, termasuk umur belasan hingga 20 tahunan awal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya adalah gaya hidup modern ini. Tentunya berkaitan dengan aktivitas fisik kita, pekerjaan, dan juga yang paling penting adalah pola gaya hidup sehat, yaitu makanan dan minuman. Nah, pada pasien yang usia-usia muda ini banyak kasus terjadi karena gaya hidup sebetulnya, lebih karena asupan, ya, baik makanan atau minuman, jajanan dalam hal ini. Nah, jajanan apa yang paling banyak? Tentunya gorengan, banyak yang tinggi kolesterol, yang tinggi gula, ya, itu yang berakibat bikin rusak. Salah satunya adalah di organ ginjal. Nah, ini yang menarik nih dokter. Mitos atau fakta? Sering minum minuman yang dibentuk saset atau minuman energi itu apakah bisa menyebabkan gagal ginjal? Yes, fakta. Fakta ya? Fakta. Jadi baik itu minuman berenergi dalam kemasan dalam saset, itu adalah banyak tambahan pengawet dan juga tinggi akan zat, entah itu dia gula atau asam fosforik, yang dimana itu dalam tubuh kita, kalau kadarnya itu masih dalam takaran normal per harinya, tubuh masih bisa untuk menyaring atau memfilter, mengeluarkan zat-zat tersebut. Tetapi apabila kandungan-kandungan itu lebih dari takaran per hari, terutama kalau di minuman saset itu kan seperti minuman bersoda, itu kalau dilihat, makanya nanti tolong dilihat-lihat ya semua ya, itu yang beli-beli minuman kemasan, berapa kadar gulanya, berapa kadar ininya tuh dilihat. Itu biasanya lebih dari takaran per hari kita, dan itu kalau diminum jangka panjang tentunya akan membuat kerja dari ginjal kita untuk memfilter zat-zat tersebut tuh bertambah berat. Beda nih kalau orang otot kita, kalau otot kita dipakai nge-gym, otot kita akan sehat dan jadi sangat kuat. Tapi beda dengan organ. Organ itu kalau makin dia berat oleh karena makanan minuman yang sifatnya berbahaya atau berlebih dari takaran per harinya, itu akan membuat ini kalau kita bicara ginjal ini tentunya berlaku juga ya untuk semua organ termasuk kayak liver. Tapi kalau bicara ginjal, gula yang disaring ataupun asam fosforik yang disaring itu kalau berlebih tentunya akan membuat ekstra kerja dari glomerulus, namanya itu bagian dari unit ginjal kita. Dan tentunya bukan hanya itu, terjadinya penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik di orang yang minum bersaset itu tidak langsung direct biasanya, atau tidak terjadi secara langsung bikin rusak ginjalnya. Dia bisa dari berbagai macam jalur. Ada yang dari jadi diabetes dulu, baru nanti ginjalnya rusak. Bahkan ada yang nanti jadi batu dulu, batu ginjal tuh. Batu ginjal tuh ada di ginjal tersendiri atau di saluran. Itu akibat dari minuman-minuman berenergi atau minuman saset tersebut. Jadi alurnya itu tidak harus pasien itu minum banyak orang masyarakat beli minum langsung rusak. Dia bisa dari diabetes dulu baru ke gagal ginjal, kemudian atau bisa jadi batu juga. Batu ginjal itu tidak dibuang, kemudian itu menjadi gagal ginjal juga. Jadi ujungnya akan menjadi cuci darah. Kalau jatuh ke cuci darah udah berat juga ya dok ya? Dan itu memang seumur hidup ya dok? Seumur hidup. Waduh. Nah, jadi karena dokter sebut ada batu ginjal, kan kita juga dibilang sama orang tua kita dulu, pokoknya harus kamu minum banyak, minum banyak. Nah, kira-kira seberapa banyak kebutuhan atau
seberapa banyak itu yang dibutuhkan seseorang per hari, Dok? Oke, mungkin paling sering rekan-rekan semua ya atau teman-teman podcast yang nonton minum minimal 2 liter sehari. Ya. Itu sebetulnya kalau kita menghitung secara rata-rata berat badan orang Indonesia ya yang di sekitar 50 ke 60 kiloan seperti itu. Tapi kalau kita beri itu secara spesifik, cairan yang air minum, air putih ya yang kita maksud, jadi bukan whisky ya? Bukan ya. Jadi kalau misalnya disuruh dokter minum 3 liter, minum 2 liter, tapi yang diminum kayak minuman bersoda, kopi ya enggak. Okay, jadi air putih itu 30 cc per kilogram berat badan per hari. Tentunya itu berlaku untuk orang-orang yang tidak memiliki kondisi-kondisi yang memiliki penyakit jantung atau sudah terkena penyakit ginjal kronik atau sudah terkena penyakit liver kronik yang membutuhkan pengurangan cairan atau restriksi cairan, maka perhitungan itu tidak berlaku. Ya. Tapi untuk orang secara umum yang normal itu 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan seperti 70 kilo, ya kali 3 itu kurang lebih 2001. Ya, kalau 80, 2400 ya, Dok ya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak Anda semua untuk menulis di kolom komentar berapa gelas sih sehari minum. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen agar semakin terinformasi tentang apa yang ada di Rumah Sakit Citra Medica. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya, Dokter. Ya. Dok, jadi karena gejalanya kan tersembunyi ya, ada nggak alarm kecil yang bisa memberitahu kita ada masalah apa di tubuh kita ini? Serta apa aja yang harus kita periksakan agar kita mengetahui atau bisa mendeteksi adanya gangguan pada ginjal kita, Dok? Oke, jadi untuk gejala awal ya, mungkin ini akan jadi sulit karena seperti yang disebutkan di awal, silent killer itu kan gejalanya diem-diem menghanyutkan ya bahasanya tuh. Jadi dia atau blar aja muncul. Tapi bukan berarti dia langsung gejalanya berat, tidak. Cuman karena penyakit ginjal kronik itu terdiri dari berbagai macam stage atau stadium. Umumnya di stadium awal tuh biasanya tidak muncul keluhan yang berarti atau tidak khas seperti gini. Satu, pasien itu akan merasakan gatal tuh biasanya nanti tuh pas udah masuk stadium tinggi. Kalau masih di awal-awal tuh seperti orang mual, cuman mual, nggak nyampe muntah. Biasa kalau muntah juga kalau racun ginjal udah mulai tinggi. Cepat lelah. Nah, cepat lelah juga tidak spesifik. Iya benar. Ya kan, cepat lelah bisa disebabkan oleh apapun. Orang tidak akan langsung berpikiran cepat lelah, waduh ginjal. Apalagi kalau orang itu punya penyakit diabetes. Nah, pasti selalu dihubungkan dulu dengan diabetesnya. Dengan gulanya ya, Dok? Ya, entah itu karena gulanya gitu ya. Apa dia terlalu rendah setelah konsumsi obat atau dia terlalu tinggi juga bisa bikin lelah. Jadi memang di awal-awal tuh tidak khas untuk penyakit ginjal kronik itu. Nah, hanya apabila kita sudah waspada terhadap penyakit ginjal kronik, apalagi pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit kronik lainnya seperti hipertensi dan diabetes, tentunya harus diperiksakan fungsi ginjal secara rutin. Ada waktunya, nggak harus tiap bulan sih sebetulnya. Seperti orang diabetes maupun hipertensi itu bisa direkomendasikan 6 sampai 12 bulan sekali untuk pemeriksaan fungsi ginjalnya. Jadi pada orang yang diabetes berarti cuma gula darahnya aja yang diperiksa. Orang yang hipertensi bukan cuma tensinya aja yang diperiksa, tapi organ targetnya pun itu harus diperiksa, yaitu ginjal kita. Ya, umumnya biasanya kita periksakan ureum kreatinin. Dan dari ureum kreatinin itu, dan kalau ada keluhan, sudah mulai muncul ada keluhan buang air kecil berbuih. Nah, yang buang air kecil berbuih juga hati-hati nih. Itu juga jadi penanda salah satu ginjal kita bermasalah. Karena terjadi kebocoran dari protein. Protein itu molekulnya besar, itu nggak bisa, seharusnya tidak boleh lewat dari penyaring ginjal itu. Begitu dia berbuih, kita harus
curiga, wah ini ginjal ada bermasalah, kita periksa urin. Nah di urin itu nanti kita lihat apakah ada protein yang bocor atau enggak. Yang berikutnya adalah kita bisa lihat struktur dengan USG ginjal. Jadi kita ngeliat bentuknya. Nah kalau USG ginjal itu pada penyakit ginjal kronik memang sampai tahap cuci darah pun kadang ada bentuk ginjal. Karena itu bagian terakhir nanti setelah fungsi ginjal kita turun dari yang kita periksakan dari darah sama urin, struktur itu baru nanti akan paling terakhir berubahnya. Dia bisa mencium. Jadi bisa dari darah, bisa dari urin, dan bisa dari USG. Kemudian apa lagi ya? Untuk tanda-tanda lainnya, kalau tanda-tanda awal tadi sudah disebutkan ya. Tapi kalau yang datang ke rumah sakit itu biasanya bukan lagi tanda-tanda awal, udah hampir di ujung tuh. Mau di terminal lah dok udah ya. Yang berat. Baik. Nah itu yang biasa datang apa aja? Mau muntah hebat, kencing tiba-tiba tersendat, bahkan sampai ada yang tidak sadar atau kejang-kejang. Oke, kita udah sampai di penghujungnya dok. Mungkin sebelum kita tutup, kiranya dokter bisa memberikan take home message ya, atau garis bawah apa yang bisa disampaikan kepada para pemirsa Sajita. Silakan dokter. Ya terima kasih. Jadi untuk rekan-rekan semua, sebetulnya bukan hanya kita ya, karena yang jadi godaan juga banyak sejawat-sejawat dokter juga kadang lupa tuh gaya hidup sehat gitu. Jadi jangan lupa sayangin organ kita semua ya, untuk khusus kali ini ya ginjal kita, karena Tuhan itu sudah memberikan kita tubuh yang sehat ya, tubuh yang sehat, dan cara kerja tubuh kita tuh unik. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita dibebanin dengan segala macam, entah itu stres, entah itu makanan yang banyak inilah banyak itulah, ginjal kita atau organ lain kita tuh masih bisa dapat mengkompensasi, masih bisa untuk bertahan gitu. Tapi lama-lama juga capek, wah saya udah nggak kuat nih, makanya nanti dia lama-lama fungsinya akan turun. Jadi jangan lupa di era dimana segala macam pilihan makanan dan minuman, jangan lupa makanan-makanan yang seperti dari ya proses food itu kan dihindarin banget sih ya, maksudnya itu dibatasin ya, karena kita tetap perlu dalam sehari intake itu perlu dihitung juga. Kemudian minum, nah ini yang penting, air putih minimal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, minimal adalah sebanyak berat badan, 30 cc per kilogram berat badan, ya kurang lebih 2 liter atau bahkan lebih atau bahkan kurang tergantung berat badannya. Minum secukupnya, karena seperti kita tahu juga orang yang lagi banyak bekerja mungkinnya lupa bawa minum, lupa beli minum, sehari dalam 24 jam minumnya nggak nyampe dengan kebutuhannya, itu hati-hati bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi jangan lupa jangan stres, makan minum yang cukup dan baik, supaya organ kita terutama ginjal kita selalu sehat dan terjaga sampai nanti tutup usia. Ya, kita harap semua bisa tutup usia pada waktunya ya dok. Ya. Kalau buat saya ya udah bisa bermain dengan anak cucu saya nantinya. Ya. Jadi pemirsa, dari yang bisa kita tangkap juga bahwa kurang minum tidak bagus, bisa bikin batu ginjal dan mungkin bahkan pada akhirnya juga ginjal menjadi rusak. Oh kalau gitu saya minum banyak aja. Nah tadi dokter Lingga udah menyampaikan rumusnya ya, 30 cc kali berat badan. Jadi kalau berat badan 60 kilo cukup 1800 sampai 2000 cc per harinya, mulai bangun tidur hingga mau tidur. Jangan gara-gara disuruh banyak minum kita langsung bantai 4-5 liter, karena cairan yang berlebih dalam tubuh, ginjal juga harus bekerja berat untuk mengeluarkannya, sehingga satu saat ginjal juga jadi gempor, nyerah deh kan. Cuci darah juga ujungnya dokter ya. Ya, lebih dan kurang itu kurang bagus ya Mas. Tapi kalau lebih dikit sih biasanya aman ya dok. 30 cc 1,8 kalau liter nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu takut gitu ya, meskipun sudah diberi angka sekian, lebih dikit tidak apa-apa. Siap dokter. Terima kasih atas ilmu yang bisa dibagi kepada kita semua dokter.
Terima kasih juga Dr. Iko. Jadi pertamanya kita akan menutup perjumpaan kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya mau ajak para pemirsa, semumpung Anda masih muda, di 20-an tahun, 30 tahun, 40 tahunan, lakukan medical check up. Jangan anggap enteng dengan kesehatan, sebab kesehatan itu sangat mahal ya. Bila Anda ingin bertanya konsultasi lebih lanjut dengan dokter-dokter spesialis kami, silakan datang ke Rumah Sakit Citra Medika Depok di Jalan Kalimulia nomor 68, Cilodong, Kota Depok. Akhir kata, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Salam sehat!